Antara Indramayu dan Bali berjarak cukup jauh, bahkan berbeda pulau. Namun ada kesamaan beberapa kosakata dari kedua bahasa tersebut. Keduanya bersumber dari akar bahasa yang sama, yaitu Jawa Kuna. Bahasa Bali memiliki perkembangan tersendiri. Perkembangan tersebut memiliki perbedaan dengan perkembangan bahasa Jawa Kuna yang berkembang menjadi Jawa Madya, kemudian menjadi Jawa Baru. Terasa sekali perkembangan bahasa Jawa justru sangat dinamis. Sejak tahun 1600-an ketika dimulai fase Jawa Baru, seakan-akan menjelma ada bahasa Jawa yang benar-benar baru selain ada yang kuna. Menurut Jude Mulder, 1994 halaman 11, banyak karya sastra berbahasa Jawa Kuna dan Jawa Pertengahan yang telah dilestarikan di Bali dalam bentuk naskah-naskah lontar. Bahasa kesusastraan Jawa Kuna selama berabad-abad sudah tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi sebaliknya dalam bahasa Bali yang masih digunakan pada masa Van der Tuk, wafat 1894, benar-benar hidup dalam masyarakat sekeliling. Bahasa Jawa Indramayu juga memiliki akar bahasa Jawa Kuna. Karena berada di luar tembok Keraton Mataram, perkembangan bahasanya tidak seirama dengan Mataraman yang dianggap baku. Indramayu cenderung mempertahankan kosakata Jawa Kuna dan Pertengahan. Lalu apa yang dirasakan oleh orang Indramayu yang memiliki istri berasal dari Bali? Manusia pada awalnya adalah sama, berasal dari yang sama. Lalu kemudian kita menyatakan diri berbeda, sebetulnya tidak berbeda sebetulnya. Cuma kebetulan ada di tempat yang berbeda saja. Ibu waktu tinggal di sini Bu ya, orang Cilempung ngomong tuh, ada tidak bahasanya yang dimengerti? Belum ngerti? Belum yang ingat-ingat mah pun sama. Kadang nggak artinya masih ada kalau bahasa kita itu ternyata sama. Tadinya masih bingung karena khawatirnya di sini ngomong bahasa ini padahal ada kesamaan nih, tapi belum ngerti maksud waktu itu. Contohnya apa? Ya kayak ini apa sampun apa kan ini sama saya kan sudah gitu ya. Ternyata di sini sama juga sampun sudah gitu. Bisa jawabnya bingung gitu. Pada nama-nama hari, orang Jawa Indramayu menggunakan bahasa yang berasal memiliki akar dari bahasa Arab, yakni Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, dan Akad. Tetapi orang Indramayu dulu juga memahami nama hari yang lain dari 7 hari atau Saptawara, yaitu Reditya, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, dan Tumpak atau Saniscara. Nama-nama tersebut masih digunakan di Bali, yaitu Redite, Soma, Anggara, Buddha, Raspati, Sukra, dan Saniscara. Bahasa Bali berlatar historis yang cukup panjang. Tahun 1343 Bali dikuasai Majapahit, yang menurut Atmaja tahun 2017 halaman 250 sampai 251, Bali mengalami Majapahitisasi secara politik dan sosiokultural. Terjadi kerjasama antara elit politik, Tautan Kaula Gusti, dan elit agama, Tautan Siwa Sisya, yang mampu memadukan modal sosial, agama, budaya, dan kekuasaan. Penanda Majapahitisasi adalah banyak orang Bali menyebut dirinya Wong atau orang Majapahit. Bisa pula karena perang saudara pasca kekuasaan Hayam Wuruk, maupun ketika Majapahit jatuh ke tangan Kesultanan Demak pada akhir abad ke-15. Perkembangan bahasa secara dialektologi, terutama di perkembangan
dialek temporal atau kronolog. Pertama, bahwa bahasa Jawa itu menurut Kunchoro-ningrat itu dialek dialek temporal itu ada 3 perkembangan. Pertama, perkembangan bahasa Jawa kuna, kemudian perkembangan bahasa Madya, dan perkembangan bahasa Anyar atau baru. Nah, di abad ke-9 atau 10 ini adalah dimulainya perkembangan bahasa Jawa kuna sampai abad ke-13 atau 14. Nah, itu perkembangan bahasanya adalah bahasa Jawa kuna. Pengaruh Majapahit dengan bahasa Jawa kuna dan Demak dengan Jawa Madya juga terjadi di wilayah Indramayu sebelum tahun 1500-an. Karena wilayah Indramayu jauh dari Keraton Mataram yang mengembangkan fase bahasa Jawa baru pada tahun 1600-an, kosakata bahasa Jawa di Indramayu tidak dominan Jawa baru. Bahasa halus di dalam bahasa Dermayu disebut bebasan, dan di dalam bahasa Bali disebut bahasa halus. Seringkali memiliki kosakata yang sama dengan makna yang sama pula. Persamaan antara bahasa Dermayu dan bahasa Bali antara lain: bahasa Dermayu enggi, bahasa Bali enggi, bahasa Indonesia ya. Indramayu. Banyak sebetulnya, tapi kadang kesamaan itu lebih kepada kromonya, bahasa halusnya. Jadi ketika saya berbahasa dengan bahasa daerah, lalu kemudian saya menemukan kesamaan Indramayu dan Bali itu dalam bahasa kromonya. Seperti salah satu katanya adalah enggih, gitu. Sampun, itu adalah saya temukan. Dan di sana pun bahasa halus itu tuh, ketika bertemu dengan kasta-kasta yang tinggi, kasta-kasta di atas yang lain, seperti itu. Bahasa Dermayu sampun, bahasa Bali sampun, bahasa Indonesia sudah. Sebetulnya kesamaan kita bukan banyak, bahkan terlalu banyak ya, terlalu banyak. Cuma ketika mungkin kemasan saja, kalau persamaannya bukan banyak sangat, cuma dari kemasan yang berbeda saja gitu. Sehingga ada kesan tidak sama, padahal kalau saya yang sudah jadi menantunya orang sana, yang mudah juga dipahami karena banyak kesamaan gitu. Jadi tidak sulit. Bahasa Indramayunya eman, bahasa Balinya Iya, bahasa Indramayunya eman, Iya. bahasa Balinya ya eman. bahasa Indramayunya gawe, bahasa Balinya Bikin KW juga. gancang, Ya, cepat, ya gancang lah. gancang lagi. Ya. Kalau Ika, Itu iya bahasa Indonesia itu, bahasa Balinya dia ngomongnya itu. Ika. Ika apa itu? Ika, Kak. Ika, Iki ya, hilang, Hilang ya hilang. hilang, Hilang kejilat. hilir, Pilih. inum, Minum. Minum. Nah, minum. Minum Nah. Terus tarik, cari ke sawah. ngomong, Ngomong ke empuk. kaget. Kaget dan terkejut. Bahasa Balinya apa? Ya, terkejut. Oh, bahasa Indonesia itu Mas. Terkejut, kejut gitu. Kejut benar. Kejut. Kakek, Kakek peka. lambe, Sampai itu apa ya? Mulut. mimi, Bibinya nenek. oli, Oleh. Tadi. rabi, Tapi
sih nak lohnya Suwe. suwe maklo Makelo. Uma. rumah ya rumah Bahasa Dermayu eman. Bahasa Bali eman, bahasa Indonesia sayang. Bahasa Dermayu gawe. Bahasa Bali gawe, bahasa Indonesia bikin. Bahasa Dermayu ika. Bahasa Bali ika. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Dermayu gancang. Bahasa Bali gancang. Bahasa Indonesia cepat. Bahasa Dermayu umah. Bahasa Bali umah. Bahasa Indonesia rumah. Bahasa Dermayu manjing. Bahasa Bali manjing. Bahasa Indonesia masuk. Jadi adol itu bahasa Indonesianya jual ya. Yang di Bali adol juga ya jual. Di Indramayu pun ya adol ya berdagang dan jual juga. Jadi di sini kesamaannya bahkan hampir tidak ada keperbedaan. Jadi kalau pas di kondisi-kondisi tertentu banyak yang sama tuh banyak. Dan saya sendiri yang bukan orang Bali mudah memahami gitu. Ibu meme, Indramayunya. Indramayunya emak, mimi kan gitu ya. Bapak bapo, Indramayunya bapak kan gitu. Bahasa Dermayu adol. Bahasa Bali adol. Bahasa Indonesia jual. Bahasa Dermayu cager. Bahasa Bali cager. Bahasa Indonesia handal. Bahasa Dermayu dum, dundum. Bahasa Bali dum. Bahasa Indonesia bagi. Bahasa Dermayu emper. Bahasa Bali emper. Bahasa Indonesia serambi atau teras. Bahasa Dermayu kadung. Bahasa Bali kadung. Bahasa Indonesia terlanjur. Kemiripan antara bahasa Dermayu dan bahasa Bali berlatar adanya pengaruh bahasa Jawa, fase kuna dan madya. Sehingga beberapa kosakata yang berasal dari fase tersebut masih digunakan di kedua wilayah tersebut. Meski demikian, secara fonetik mengalami perbedaan. Bahasa Dermayu mimi, biang. Bahasa Bali meme, biang. Bahasa Indonesia ibu. Ibu meme, Indramayunya emak, mimi kan gitu ya. Bapak bapo, Indramayunya bapak kan gitu. Bahasa Dermayu alang-alang. Bahasa Bali lalang. Bahasa Indonesia ilalang. Bahasa Dermayu endas. Bahasa Bali tendas. Bahasa Indonesia kepala. Bahasa Dermayu kebek. Bahasa Bali kebek. Bahasa Indonesia penuh. Bahasa Dermayu lenjang. Bahasa Bali jangjang. Bahasa Indonesia semampai. Bahasa Dermayu nginum. Bahasa Bali nginem. Bahasa Indonesia minum. Bahasa Dermayu gapit. Bahasa Bali japit. Bahasa Indonesia penjepit. Bahasa Dermayu kelenger. Bahasa Bali kalenger. Bahasa Indonesia pingsan. Ada kata pada bahasa Dermayu termasuk tingkatan bahasa krama atau bebasan. Tetapi sebaliknya, justru di dalam bahasa Bali, kata tersebut termasuk bahasa sehari-hari, bukan bahasa halus. Perbedaan antara bahasa Dermayu dan bahasa Bali antara lain. Di sini enggal itu krama. Iya, kalau di Biasa. biasa. hari dahar apakah ngajeng Ya. Jadi dahar itu biasa. Kalau kromonya ngajeng yang sopannya, yang sopannya ngajeng. Daharnya yang biasa. Jadi ketika kita dahar itu, Dahar itu biasa di sana ya. Kalau kita Ya. kan halus ya. halus, dahar itu halus. Tapi di orang Bali itu dahar itu omongan sehari-hari.
Jadi datang lagi yang lebih kasta tinggi, balik lagi ngajeng dulu, makan dulu. gitu. Maksudnya. Jadi bahasanya ngajeng halusnya tuh. Bahasa Dermayu enggal, termasuk bahasa krama atau bebasan. Bahasa Bali enggal, termasuk bahasa Andap. Bahasa Indonesianya adalah segera atau cepat. Bahasa Dermayu dahar, termasuk bahasa krama atau bebasan. Sedangkan di bahasa Bali, dahar termasuknya bahasa Andap. Bahasa Indonesianya adalah makan. Menurut saya, ketika saya bersatu dengan seorang perempuan dari Bali, yang menarik budaya Bali itu, yang pertama adalah kebersamaan. Dan kebersamaan itu benar mengikat, dan itu bisa dijadikan ajang silaturahmi dengan baik. Tetapi kebersamaan itu bisa terjadi karena ada sebuah mempertahankan adat itu bukan berarti asal genjlong-golong geber-geber, tidak. Tapi lebih kepada ini loh budayaku seperti ini, supaya orang itu mengikat dengan budayanya itu sendiri semacam. Manakala orang Bali tidak mengikuti budaya yang ada, maka kena hukum awing-awing namanya. Jadi kalau tidak mengikuti adat yang sudah dimaklum di wilayah Bali, maka dia akan kena sanksi dengan nama awing-awing. Persamaan maupun perbedaan antar bahasa daerah memperkaya budaya bangsa. Ikuti Jelajah Dermayu selanjutnya. Salam Ceder.